Bab 76. Aku sungguh tidak menyangka dengan yang aku lihat saat ini. Definisi benar-benar keindahan duniawi memang ada di sini, di tempat ini. Inikah surprise yang Dante siapkan untukku? Pemandangan indah yang hampir sama dengan danau di hutan itu. Pantas aja Dante mengatakan kalau tempat ini akan membuatku jatuh cinta berkali-kali. Nyatanya, memandangnya dari kejauhan pun sudah sangat terlihat indah, seperti ada kekayaan dunia yang terhampar di sana. Queensland, Lake Mackenzie. Aku tidak salah lihat kan? Ini beneran, tanyaku. Masih tidak mau melihat Dante, bahkan sekarang pemandangan danau mampu mengalihkan perhatianku dari suamiku sendiri. Seindah itu. Iya, ini danau yang aku janjikan itu. Tapi sepertinya sekarang aku menyesalinya, ucapnya kesal seraya menghela nafas kasar. Aku langsung menatap Dante merasa aneh. Memangnya kenapa dia menyesal? Padahal Lake Mackenzie yang ada di depan kita sangatlah sempurna. Apakah ada yang salah? Aku menyesal, sepertinya tempat ini bisa membuatmu lupa denganku. Jawabnya jujur, mendebak dengan sangat tepat. Salah sendiri membawaku ke tempat seindah ini. Sudah tahu istrinya cepat oleng melihat sesuatu yang begitu indah. Dalam hati memang iya. Astaga, nakal sekali aku sebagai seorang istri. Seharusnya aku mendahulukannya terlebih dahulu, baru hal lain. Toh juga aku bisa mendapatkan hal ini karena dirinya. Tidak akan, ujarku mengecup bibirnya singkat. Aku meminjam ponsel Dante mencari informasi tentang danau ini. Dan wow, aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Ternyata danau ini memanglah tidak main-main. Danau yang unik, air murni dari hujan, dia tidak dikeringkan oleh sungai, juga tidak mengalir ke laut. Dan yang paling membuatku terpesona adalah pasir dan warna air danaunya. Menyusuri danau ini dengan pasir yang berwarna putih, bahkan hampir seperti kaca. Cantik, terasa sangat lembut juga saat berjalan di atasnya. Warna air itulah yang membuatku jatuh cinta. Perpaduan airnya yang berwarna biru dengan warna hijau terlihat begitu mempesona. Airnya yang jernih seakan-akan kita bisa melihat isi di dalamnya. Semakin terkena pantulan cahaya matahari, airnya semakin berkilau, bakar tak karun versinya. Aku tidak takut kepanasan, bahkan sepertinya aku rela mendapatkan itu hanya untuk melihat keindahan ini. Di sekelilingnya sudah ada pepohonan rindang, membuat udara juga semakin terasa bersih. Intinya, aku sangat suka dengan tempat ini. Ingin rasanya membangun rumah di dekat tempat ini, supaya bisa mengunjunginya setiap hari. Andai suatu hari itu menjadi kenyataan. Kamu jatuh cinta padanya? Tanya Dante berbisik. Ia menaruh dagunya di pundakku, mengelus perutku. Untung aja mereka tidak cerewet pagi ini. Tidak menyusahkan perjalanan dari hotel menuju danau ini. Aku menghadap Dante menatapnya, mencoba menyelami isi hatinya dari iris biru matanya saat ini. Sepertinya aku terlalu egois kalau menyuruh Dante mengakui perasaannya setiap hari dengan kata-kata. Padahal sejatinya, dengan dia membawaku ke tempat ini aja, udah membuktikan betapa besar cintanya padaku. Semakin lama menatap Dante, aku semakin tidak bisa menahan senyumku. Ada apa? Apa anak-anakmu membuatmu gila saat menatapku? Atau karena ini hormon kehamilan lagi? Ngidam mau makan sesuatu? Aduh please sayang, nanti aja, ini adalah kesem. Aku langsung membungkam mulut Dante yang terus menyerocos dengan lumatan tipis yang aku berikan padanya. Tidak sayang, aku hanya merasa beruntung aja. Bisakah aku berenang di danau itu? Atau Dante menatapku tidak suka. Dia memperhatikan tubuhku dari atas sampai bawah, membuatku tertawa sendiri. Saat ini aku sedang memakai baju Dante. Aku tidak mungkin memakai baju kotor kemarin. Dia tidak mau membelikanku baju lain dengan alasan kalau nanti aku mendapatkannya, aku bisa keluar masuk begitu aja dari resort. Sudah 2 kali ini aku melakukan itu dan berakhir dengan sesuatu tidak menyenangkan. Karena itulah aku hanya punya baju dosa itu aja.
Dan sekarang keluarnya pun menggunakan baju Dante yang super kebesaran. Kamu tahu kan kalau aku tidak mau membagi keindahan tubuhmu pada orang lain. Aku sangat tidak menyukainya, ujarnya. Mencoba menggoda Dante dengan sengaja mau membuka baju di depannya, padahal baru aja satu kancing yang terbuka. Dante sudah membulatkan mata, mengangkat tubuhku, menyembunyikanku. Sayang, jangan, teriak Dante. Aku menertawakannya. Astaga, senang sekali menggoda suami sendiri, seperti ada kepuasan sendiri. Aku paham, aku juga tidak terlalu ingin berenang di sana meski airnya sangatlah jernih dan menggodaku untuk menyelaminya. Jujur aja, aku tidak bisa berenang. Kalau aku memaksa ingin berenang di sana, malah akan merepotkannya nanti. Aku bisa menjadi bebannya aja nantinya. Kalau begitu, aku harus ngapain? Tanyaku. Aku melihat Dante yang melepas kaosnya, memperlihatkan bentuk tubuh bagian atasnya yang sangat menggoda. Dada bidang dan otot perutnya sangatlah tidak ingin aku bagi dengan perempuan lain. Dia melempar baju kaosnya padaku, mengedipkan satu matanya. Kamu lihat aja aku berenang, ujarnya mengecup bibirku singkat dan berlari menuju danau itu. Aku cemburu dengan danau yang tadi aku bangga-banggakan. Nyatanya Dantela lebih memilihnya sekarang daripada aku. Kami tidak lama di danau itu, karena aku cemburu melihat Dante mengumbar bebas tubuhnya. Ada banyak perempuan juga di sana, membuatku langsung menyuruh Dante untuk pulang. Saat kita hendak pulang saja masih ada beberapa perempuan yang mencoba untuk menggodanya, meski Dante sudah memperkenalkanku sebagai istrinya. Alhasil, pria itu merasa menang sekarang, terus aja tersenyum tidak karuan. Aku menutup pintu dengan keras, padahal Dante belum masuk ke dalam kamar. Aku langsung berbaring di kasur, menaikkan selimut sampai menutupi tubuhku seluruhnya. Sisi sampingku terasa melesak. Sayang, aku juga tidak tahu kalau akan seperti ini. Mereka yang mencoba mengenalku, bukan aku. Jadi jangan marah padaku, tapi pada mereka. Ucapnya santai, malah menyalahkan orang lain yang sama sekali tidak aku kenal. Perempuan itu juga sudah tahu pria hot ini punya istri, masih aja mencoba menggodanya. Aku langsung membuka selimut yang menutupi wajahku, menatapnya tajam. Dia seperti menahan tawanya. Tuh kan, kamu menertawakanku, ucapku. Entah kenapa membuatku menangis dengan begitu mudahnya. Dante sampai kelabakan mencoba menenangkanku. Sayang, jangan nangis. Nanti kita tidak bisa keliling lagi setelah ini, ucapnya. Sontak, aku langsung berhenti menangis, menatapnya penuh harap. Mataku masih berkaca-kaca, tapi aku tidak mau menyudahi penasaran ini. Kita mau keliling kemana? Tanyaku polos. Dante kembali menertawakanku, memelukku erat. Dia bahkan beberapa kali mengecupku singkat baik di bibir dan pipiku. Aku memegang wajah Dante, mengerucutkan bibirnya, melebarkan pipinya, menaikkan alisnya, menjewer telinganya. Entah, ingin saja melakukan ini. Ingin melihatnya terlihat jelek supaya tidak didekati lagi. Nyatanya dia tetaplah terlihat tampan. Ayo kita pergi, ujarku kesar menarik pipinya. Dia menggeleng, tidur di dadaku. Nanti ya sayang, aku takut Dede bayi kecapean. Kamu juga pasti lelah, ujarnya. Sekarang giliran dia yang menontol-totol pipiku. Enggak kok, enggak lelah, ayo pergi sekarang, paksaku, tik-tik. Tidak kusangka kalau Dante akan seromantis ini. Memangnya dari mana dia belajar memperlakukan wanita dengan baik sampai membuatku tidak bisa berkata-kata lagi. Ternyata dia mengajakku naik helikopter. Tapi tidak sesederhana itu. Aku duduk di pangkuannya, satu sabuk pengaman dengannya. Meski terasa sangat sempit, dia menjadikan tangannya agar tidak terlalu menyakiti perutku. Sayang, jangan terlalu banyak gerak ya. Nanti kamu bisa menyakiti adikku, ujarnya pelan. Untung saja dia mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mungkin orang itu sudah mendengarnya. Biarkan aja, nanti mandi air dingin, ujarku begitu aja. Lalu aku harus melakukan apa? Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku juga tidak tahu kalau setiap pergerakanku akan menyakiti adiknya. Menyakitkan sekali. Perlahan helikopter naik ke atas.
Aku sangat bersemangat dengan hal ini. Aku bisa melihat secara langsung bagaimana luasnya, bagaimana indahnya negara ini. Semuanya terpampang dengan sangat jelas dari atas. Bahkan tempat-tempat indah yang tersembunyi letaknya bisa aku lihat dari sini. Aku bahkan tidak bisa mengatakan apapun, hanya bisa membungkam merangkai rasa syukur itu dalam benakku saja. Ternyata aku hanyalah bagian terkecil dari mereka. Kalau aku perhatikan dari atas, bahkan aku tidak bisa melihat orang-orang berlalu lalang di bawahku. Aku kecil, tidak pantas menyombongkan diri sendiri. Tidak sepantasnya budaya itu adalah dalam diriku. Saking bersyukurnya, aku sampai menangis, menyembunyikan tangisku pada dada Dante. Ini semua karenanya membuatku selalu saja menangis dengan segala perlakuannya. Sayang, jangan terlalu sering gerak gitu, sempit, sakit, ucap Dante seperti menahan-nahan suara lenguhan. Ini sedih sayang, aku harus bagaimana supaya tidak membuatmu sakit, tanyaku di sela tangisku. Ubah jadwal, jangan 1 kali sebulan, itu terlalu menyakitkan bagiku. Aku juga ingin menjenguk anakku sayang, ujarnya benar juga. Aku ubah 1 bulan 2 kali bagaimana? Tanyaku masih menyembunyikan diriku. Tidak, tambah lagi, 1 minggu 2 kali, jadi 8 kali, fix, tawar Dante lagi. Ia menahan pinggulku agar tidak terlalu bergerak di atasnya. 6 kali, titik. Oke, ucap Dante pada akhirnya. Dia melenguh tertahan. 1 kali berubah menjadi 6 kali. Jangan gerak sayang, bisiknya menahan lenguhan. Astaga, ada apa dengan kami berdua? Kami melakukan negosiasi ranjang di dalam helikopter dengan ada orang lain di dalamnya. Ini semua karena adik Dante yang kejepit sakit. Sayang, biasanya kalau orang honeymoon itu ngelakuinnya setiap hari. Masa kita cuma 1 kali? Tanya Dante tidak menerimanya. Ia terus menggumamkan itu setelah pulang. Aku terus mengabaikannya, mencoba mencari topik yang lain. Aku penasaran, jawab aku dengan jujur, kamu benar-benar tidak pernah melakukannya dengan Danita? Tanyaku. Dante terlihat seperti memikirkan sesuatu, kemudian menggeleng. Lalu dengan perempuan yang di lukisan itu? Dengan mantan pacarmu? Atau dengan perempuan lain? Aku yakin kamu sangat mampu untuk melakukannya dengan perempuan lain. Kamu punya segalanya, ujarku. Aku penasaran apakah benar kalau Dante memang menjadikan satu-satunya setelah Danita, menjadikanku perempuan yang spesial yang mendapatkan kasih sayangnya, menjadi perempuan yang memberikannya keturunan, menjadi perempuan alasannya semangat kerja untuk kebahagiaan nantinya, menjadi alasan untuk bangun pagi dengan cepat hanya untuk memastikanku masih berada dalam pelukannya. Apakah benar seperti itu? Kamu meragukanku setelah aku melakukan semuanya? Tanya Dante yang mendekat wajahnya padaku, hampir tidak memiliki jarak. Aku hanya ingin tahu seberapa spesialkah aku di dalam hidupmu, ucapku. Sangat spesial, sampai aku sendiri tidak menyangka akan memiliki dirimu dalam hidupku. Jadi, stop merasa sedih. Ada aku yang selalu mendukungmu, di sisimu sayangku. Aku mengangguk percaya. Sayang, kalau misalnya memang benar sekarang aku hamil anak kembar, bagaimana cara kamu memperlakukanku dan mereka nantinya? Terlebih, kamu punya keluarga yang belum menyetujui hubungan kita sekarang. Ini adalah pertanyaan mendalam, diskusi mendalam. Tidak ada yang namanya main-main lagi. Ini tentang masa depan, akan terus berlanjut setelahnya. Aku menatap mata Dante, mata biru dan mempesona itu, mata yang sama dengan putra pertama kami. Kamu, anak-anakku adalah segalanya bagiku. Berulang kali aku mengatakan, tidak akan ada yang berani mengubah perasaanku, perasaan sayangku pada kalian. Kalau ada yang menyuruhku untuk meninggalkan kalian, entah itu perintah dari orang tuaku sendiri, aku tidak akan melakukannya. Mereka yang tidak mengerti bagaimana rasa sakit itu aku rasakan ketika kalian tidak ada di sampingku. Bertahun-tahun aku mencari alasan untukku tetap hidup, entah kalian di mana. Sedangkan mereka menyuruhku begitu saja meninggalkan kalian. Mimpi aja. Aku lebih baik membawa kalian untuk hidup di pulau terpencil saja dibandingkan dengan segala kemewahan yang menyakitkan, jawab Dante. Pembicaraan ini semakin membuatku penasaran. Kalau misalnya salah satu di antara kami meninggalkanmu,
Tidak bisa lagi melihatmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku spontan. Entah kenapa, aku ingin menanyakan perihal yang satu ini. Hancur. Aku hancur, tambah Dante lagi. Kalian adalah duniaku. Bagaimana bisa kalian meninggalkanku sendirian di dunia ini? Aku hancur, sama seperti perasaan saat mengetahui kalian pergi dariku hanya karena kebodohanmu di masa lalu. Ana, jangan bawa mereka pergi dariku. Aku sudah cukup susah payah mempertahankan kalian untuk tetap bersamaku. Kamu juga tidak bisa meninggalkanku begitu saja, Ana. Tangis Dante meledak. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, Ana. Jangan bawa mereka pergi. Kamu tidak bisa.